Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang buku petunjuk pengisian daftar riwayat hidup untuk CPNS dan P3K 2023-2024. Jadi ini buku petunjuk ini dikeluarkan oleh BKN, dapat diunduh melalui situs resminya di SSC ASN. Ini buku petunjuk veri 1.0 ya. Jadi untuk mengisi harus login dulu melalui situs SSC ASN. Setelah login, ada pilihan untuk dia melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup atau mengundurkan diri. Jadi ini ada pilihan ya untuk melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup atau mengundurkan diri. Mengundurkan diri sebenarnya alasannya berbagai macam ya, tergantung masing-masing orang. Biasanya itu karena lokasi, yang seringnya terjadi itu karena lokasi yang jauh dari tempat tinggalnya. Biasanya bagi yang sudah berkeluarga itu lokasi menjadi pertimbangan untuk mengundurkan diri. Kalau untuk faktor lain misalnya gaji, besaran gaji sedikit sekali, karena sebelumnya memang diinformasikan di situs SSC ASN kalau untuk formasi jabatan memang ada keterangan tentang nominal gaji yang akan diperoleh. Biasanya alasan mengundurkan diri karena sudah berkeluarga dan jauh dari tempat tinggal. Sebenarnya sayang sekali ya, karena untuk lolos tes CPNS atau P3K ini lumayan sulit, sehingga kesempatannya itu jarang-jarang didapat. Untuk tahun depan juga belum tentu akan lolos kembali. Nah, ini untuk pengisian daftar riwayat hidup ini, jika mengisi tidak dan ingin mengundurkan diri, ini ada file yang harus diunggah, yaitu file surat pengunduran diri yang ditandatangani di atas materai. Ini bisa didownload di situsnya SSC ASN juga. Di sini template-nya tautan ini bisa didownload. Setelah didownload, ditandatangani bermaterai, kemudian diupload di sini dengan kapasitas maksimal 200 KB. Jika pelamar memilih untuk mengundurkan diri. Dan ini ya, ada disclaimer, setelah Anda mengunggah surat pengunduran diri, maka status kelulusan akan dibatalkan dan Anda tidak bisa lanjut ke tahap pemberkasan online. Nah, ini sebenarnya sebaiknya dipikirkan masak-masak sebelum mengundurkan diri. Untuk selanjutnya, jika memilih untuk melanjutkan pendaftaran atau pengisian daftar riwayat hidup, tombol yang dipilih adalah ya. Ya, kemudian lanjut pengisian DRH versi 1.0. Langkah pertama adalah mengisi data perorangan. Ini data ini, biodata ini harus diisikan ya. Biasanya ini di sistem sudah ada, karena waktu lamaran pertama kali input data ini sudah ada. Nomor induk, nama ini sudah ada. Ini tugasnya kalian harus mengecek, dicek informasi yang tertera sudah benar apa tidak. Nah, ini diisi ulang, ini alamat domisili ini nanti diisi ulang di DRH. Setelah terisi, memasukkan kode CAPTCHA dan klik selanjutnya. Selanjutnya adalah pilihan untuk hobi dan keterangan hobi. Hobi ini bisa dipilih berdasarkan pilihan yang ada ya. Ada membaca, olahraga, menggambar, dan lain-lain. Ini hobi. Ini masih keterangan tentang alamat. Nah, ini kemudian adalah riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan ini seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Riwayat pendidikan yang pertama kali waktu upload pendaftaran, misalnya Anda waktu itu melamar untuk jenjang pendidikan
SMA sederajat, sementara Anda mempunyai ijazah setingkat S1 akuntansi misalnya ya, tapi yang Anda lamar itu untuk lowongan pekerjaan dengan kualifikasi ijazah terakhir SMA sederajat, maka yang Anda upload waktu itu adalah ijazah SMA Anda, dan ternyata Anda lolos setelah mengikuti tahapan seleksi administrasi dan seleksi berbasis komputer, ternyata Anda dipastikan lolos. Nah, ini setelah pemberkasan itu tidak bisa menambahkan, ini kan ada kolom tambah pendidikan, itu tidak bisa menambahkan ijazah S1 akuntansi Anda, ijazah S1 Anda. Karena apa? Karena di sini sudah ada disclaimer ya. Perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Waktu melamarnya kan SMA, untuk lulusan SMA atau SMK. Dan ternyata meskipun Anda mempunyai ijazah S1, itu tidak bisa diupload di sini. Tidak bisa diisikan. Apa yang bisa diisikan? Yang bisa ditambahkan adalah ijazah di bawah dari yang dipersyaratkan pada waktu awal. Karena SMA, maka yang bisa ditambahkan adalah ijazah SMP dan SD. Ini nanti diisi di kolomnya seperti ini pengisiannya. Kolom pengisiannya ini setelah kita klik tambah ini ya, kita klik tambah ini, kolomnya akan keluar seperti ini, kolom isiannya. Nah, ini ada, karena SMA yang dipilih, maka yang ditambahkan SMP dan SD ya. Ini tinggal dipilih aja, nanti ada pilihannya keluar, nama sekolahnya, gelarnya kalau tidak ada dikasih tanda minus. Nah, seperti itu. Nomor ijazahnya berapa, tanggal ijazahnya, nama pejabatnya, yang tanda tangan di bawah, biasanya di bawah kanan ya, atau di bawah tengah. Untuk ijazah SMP di bawah tengah biasanya. Nah, itu namanya saja ya, tanpa gelarnya. Nama pejabatnya saja tanpa gelar. Gelar depan atau gelar belakang tidak perlu dituliskan. Nah, ini untuk SLTP, ini ketentuannya, masukkan nama jurusan SMK jika ijazah yang ditambahkan itu adalah SMK. Oke, selanjutnya kita akan bikin video lagi ya untuk lanjutannya, untuk video tutorial atau video pengisian daftar riwayat hidup. Saat ini cukup sekian. Untuk selanjutnya bisa cek di video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.